Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan bersama-sama boleh sebentar akan menerima firman Tuhan dan acara menerima pagi hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Segala puji syukur terima kasih kepada Surga buat kasih setiamu penyertaan Tuhan pada hari kami. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat boleh datang Tuhan kepadamu. Sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu memimpin kami, melindungi, menjaga kami, mengajar kami untuk hidup hari ini berkehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus kami mohon segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, dan hidup dalam dunia saat-saat ini yang banyak goncangan, banyak kabar-kabar yang menakutkan, ya, tidak ada kepastian. Kita sebagai anak Tuhan hanya perlu satu hidup ini, yaitu melekat kepada Tuhan. Ya, melekat itu artinya tertanam, ya, melekat kepada Tuhan, ya, seperti tanaman itu cabang-cabangnya melekat pada pokoknya, ya. Saudara sekalian, kita tidak bisa hidup lepas dari pokoknya, ya. Kalau tanaman cabang-cabang itu lepas dari pokoknya, dia akan kering dan mati, saudara sekalian. Jadi kita perlu sekali untuk hidup melekat kepada Tuhan. Daud tidak firman-Nya mengatakan, tidak Mazmur mengatakan apa yang dialami Daud, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Terus sekalian, Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkannya dari segala bencana-bencana dan Tuhan akan membentenginya karena mengenal nama Tuhan Yesus. Perlu sekali kita yang hidup ini melekat kepada Tuhan. Pada pokoknya, ya saudara, kita tidak hidup terpisah, tapi kita tetap bersama Tuhan. Melekat pada Tuhan dan kehidupan kita, bahwa kita hidup ini tumbuh dan berkembang terus, ya, tidak mati, ya, seperti saat pokok, seperti cabang-cabang saat tumbuh-tumbuhan itu harus melekat pada pokoknya, ya, pokok pohon itu, saudara sekalian. Dan sekalian, biar kita ya tetap setia kepada Tuhan, ya, tidak sembarangan kita hidup hanya melekat kepada Tuhan saja. Injil Yohanes mengatakan bagaimana? Yohanes 15 mengatakan bagaimana, saudara sekalian? Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan yang setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara sekalian, biar ranting tidak bisa hidup di luar pokok anggur itu, saudara sekalian. Dan kita hidup ini hanya bisa hidup kalau kita melekat kepada Tuhan, ya. Melekat kepada Tuhan, ya. Kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Seperti tanaman itu, saudara, ya. Tanam cabang-cabangnya itu melekat pada pokoknya sehingga dapat makanan daripada pokok pohon itu sampai ke ranting-rantingnya. Ya, dapat air, dapat makanan, vitamin, semua diairkan lewat pohon itu sampai ke ranting-rantingnya. Asal dia tidak terputus. Kalau dia terputus, bentinglah, rantingnya itu akan mati dan kering, saudara, ya. Ya, hidup perlu sekali untuk hidup itu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, ya. Saudara, di dalam Tuhan, ya, maka kita mengerti betapa kasihnya, ya, kasih Tuhan kepada kita, ya. Dan karena betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, dan kita dalam Tuhan juga mempercayakan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan, ya, tidak separuh tapi sepenuh percaya kepada Tuhan, ya. Nah, Tuhan yang punya otoritas, ya, berkuasa untuk hidup kita, bukan kita sendiri, saudara, yang mengatakan, oh, mau gue atas kehendak, bukan. Setiap apa kita lakukan, kita otoritas Allah yang bekerja pada hidup kita. Dan melekat pada Tuhan itu melakukan firman-Nya, ya. Bagaimana kita melekat pada Tuhan? Yaitu kita melakukan firman-Nya, ya.
sehari-hari, saya bukan membaca saja tapi memahami firman sehari-hari. Ya sudah, pasti Tuhan memelihara kita ya. Karena hidup Kristen itu bukan kehidupan yang teoritis, tapi satu pengalaman hidup bersama Tuhan ya. Kita bergaul rapat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, mengekatkan hati kita, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tidak terputus tapi terus pada Tuhan ya. Tuhan bergaul dengan orang-orang, Mazmur mengatakan, Mazmur 25, bahwa Tuhan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Dia. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan kalau kita takut dengan Tuhan ya? Kalau kita kata Tuhan akan diberikan Tuhan kekuatan, dipeliharakannya, diberikan janji-janjinya ya saudara ya. Pasti Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa dipelihara Tuhan, dan kita bisa memahami isi hati Tuhan ya. Akan kalau kita tetap melekat pada Tuhan, berkat-berkat besar dari Tuhan untuk anak-anak yang tetap melekat kepada Tuhan. Nah, itu akan mengecap kebaikan Tuhan sehari-hari dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita hidup, tetap tentu mengecapkan kebaikan Tuhan ya saudara ya. Bermacam-macam, tapi Tuhan selalu menyertainya, Tuhan akan menjaganya, dan akan menguputkannya dari segala bahaya dan percobaan ya. Pasti saudara sekalian, kita harus melekat pada Tuhan ya. Dan sekalian, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya ya. Bergaul dengan Tuhan itu, maka ada orang yang hidupnya tidak melekat pada Tuhan ya, hidupnya semau gue, menurut kekuatan saya sendiri, tidak melekat pada Tuhan. Sudah, tapi kita berkata Tuhan, jangan biar kita hidup hanya melekat dan menurut firman Tuhan, berjalan menurut pimpinan Tuhan ya. Jangan berjalan sendiri-sendiri, akan jatuh ya, akan tidak karuan, tidak bisa hidup hanya kekuatan sendiri. Kita harus melekat kepada Tuhan ya. Nganting-nganting dikatakan Yohanes, kamu dan nganting-ngantingnya, aku ada pokok anggur yang benar. Nganting-nganting itu saudara yang berbuah itu harus dibersihkan terus, dibersihkan, dipangkas segalanya, yang jelek-jelek, urat-uratnya, penyakit-penyakit dibersihkan semua, supaya banteng itu bisa bersih, bebas dari penyakit, bebas dari yang jelek-jelek, dan firman itu nanti akan hidup subur, berbunga dan berbuah. Anting-anting tidak berbuah, yaitu anting yang tidak dibersihkan ya, tidak dibersihkan. Tadi banyak yang penyakit-penyakitnya saudara. Apa yang membersihkan kita? Kita dibersihkan hanya oleh firman Tuhan saudara sekalian. Biar hidup kita terus dekat dengan Tuhan, membaca firman dan melakukannya. Hanya firman Tuhan bisa membersihkan hidup kita ya. Apakah itu? Yaitu karakter kita yang lama, tabiat yang lama, hidup lama, itu harus dibersihkan oleh firman Tuhan ya. Ya saudara sekalian, pokoknya ibu itu hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tabiat-tabiat lama ya, sifat-sifat yang lama itu harus dibersihkan oleh firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan lah yang bisa membersihkan kehidupan anting kita ini sudah, seperti anting-anting itu dibersihkan, dipangkas hanya oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan yang berkuasa untuk membebaskan segala kejahatan-kejahatan kita. Ibrani mengatakan penulis bagaimana saudara sekalian. Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk umat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendiri di dalam sungsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu yang tajam, bisa
membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati-hati yang kotor itu yang firman Tuhan. Hati kita dibersihkan oleh firman Tuhan, saudara. Saya percaya akan memberikan hati kita hidup subur kalau dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya, kita hidup dalam hati yang tahu dibersihkan oleh firman Tuhan dan hidup tumbuh subur, berkembang dan berbuah. Dan sekalian, ya, hati yang kepada Tuhan itu menunjukkan kita adalah yang taat pada firman Tuhan, ya. Kalau kita taat pada firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hati kita nyata kita mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak dengar dan tidak melakukan firman Tuhan, hidup semau gue, kita tidak mendekat kepada Tuhan, saudara. Untuk hari ini perlu kita hidupnya mendekat pada Tuhan. Nah, Tuhanlah yang menolong dan memberi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya semua saudara kasih Tuhan, hidup percaya pada Tuhan, mendekat terus pada Tuhan, pagi siang malam hanya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa kita kerjakan, semua menurut kehendaknya, jangan kehendak sendiri, saudara. Seperti hunting ini tetap kontak pada pokok pohon yang hidup itu, saudara sekalian. Saudara dan saya akan tetap hidup bersama Tuhan kalau kita tetap mendekat kepada pokok kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu. Ajarkan kami Tuhan seperti hunting yang hidup, terus mendekat kepada Tuhan, karena kami tanpa Tuhan kami tidak ada kehidupan Tuhan. Hanya kasih-Mu dan firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Biar kami belajar melakukan firman-Mu, menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya hanya dipimpin Tuhan kepada Tuhan kami akan berhasil, kami akan dapat damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Biar anak-anak tetap mendekat kepada Tuhan, hidup tetap mendekat kepada Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga hunting yang tumbuh subur dan berbuah dan berbunga dan berbuah. Terima kasih Bapa, habis semua pagi ini dengan firman Tuhan, jadikan menurut firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dan hidup mendekat kepada Tuhan saja. Firman Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.